Hey hey hey, welcome to Liz Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Dimana kali ini kita akan balik lagi untuk melanjutkan maraton series WandaVision kita yang sudah memasuki episode 8 nih guys. Wow, seru banget nih episode 8 ini, sudah semakin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita dari episode sebelumnya nih. Dimana jika di episode sebelumnya kita diungkapkan mengenai identitas Agnes sebagai Agatha Harkness, maka di episode kali ini kita akan lebih jauh mengenal dari histori Agatha Harkness itu sendiri. Dan terungkap juga busuknya si Taylor Hayward seperti kecurigaan gua. Tetapi sebelum gua lanjutkan videonya, gua ingetin kalau video ini mengandung spoiler buat kamu semua yang belum nonton ya. Dan sebelum lagi kita memulai videonya, harap kalian untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan tanpa basa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Right? Letting her for my enjoyment can't. Everything under control. We've all been there. Jika di episode sebelumnya kita sudah mengenal identitas asli dari Agnes yang merupakan Agatha Harkness, maka episode kali ini kita akan mengenal lebih jauh dari histori Agatha Harkness itu sendiri. Di opening scene kita akan dibuka dengan tulisan Marvel Studios yang memiliki perubahan warna dominan ungu menggambarkan dari dark magic yang dimiliki oleh Agatha Harkness. Kita juga akan dibawa flashback ke tahun 1693 di kota Salem, Massachusetts, saat Agatha Harkness disidang oleh Salem Seven akibat ulahnya yang menggunakan dark magic dan melanggar ketentuan dari komunitas penyihir. Bahkan di sidang tersebut dipimpin langsung oleh ibu dari Agatha Harkness itu sendiri. Tetapi ternyata kekuatan dark magic yang dimiliki oleh Agatha Harkness ini jauh lebih kuat daripada Salem Seven yang mengakibatkan dirinya mampu menyerap kembali kekuatan Salem Seven yang membuat semuanya menjadi mayat kering. Bahkan ibu dari Agatha Harkness ini sendiri kalah saat melawan kekuatan dari dark magic Agatha Harkness. Kita balik ke masa kini, di mana saat adegan scene perbincangan Agatha Harkness dan juga Wanda, Agatha Harkness juga menjelaskan mengenai maksud dan tujuannya. Jika di episode sebelumnya kita berteori bahwa Agatha Harkness lah yang memanipulasi Wanda, ternyata semua ini salah. Tetapi Agatha Harkness memiliki misinya sendiri, di mana ternyata dirinya hanyalah terobsesi dan juga penasaran dengan kekuatan yang dimiliki Wanda yang digadang-gadang merupakan chaos magic, yang merupakan mitos dan juga kekuatan yang sangat berbahaya karena dapat mengganggu kestabilan alam semesta. Agatha Harkness bersama penyihir lainnya, bahkan Doctor Strange itu sendiri menganggap bahwa chaos magic ini adalah sebuah mitos dan juga kekuatan yang sangat berbahaya yang dapat mengganggu kestabilan alam semesta, karena kemampuannya bukan hanya dapat telegenetik atau memanipulasi, tetapi juga mampu menciptakan bahkan mengalihkan realitasnya itu sendiri. Dimana ini artinya Wanda akan menjadi ancaman besar untuk Marvel fase 4 jika dirinya salah menggunakan chaos magic tersebut. Dan memperjelas kita mengenai alasan series WandaVision ini menjadi pembuka untuk Marvel fase 4, karena mungkin saja di Marvel fase 4 ini selain big bad villainnya adalah Mephisto, melainkan berfokus kepada kekuatan chaos magic yang dikabarkan setara dengan kekuatan Thanos bersama Infinity Stone-nya dengan lengkap. Wow, pastinya bakal seru banget nih untuk menyelesaikan semua series Marvel di tahun ini. Jika kita perhatikan di ruangan tersebut terdapat tulisan M yang makin mengingatkan gua kepada House of M yang sempat gua jelasin di episode 1 sebelumnya. Semakin memperjelas bahwa keberadaan Wanda di MCU kali ini adalah sebagai mutan. Kita juga dapat menemukan buku Darkhold yang dimana buku tersebut adalah buku sihir yang dipelajari oleh Agatha Harkness untuk mendapatkan segala informasi sihir di dunia termasuk chaos magic. Di sini juga kita dapat mengetahui awal mula chaos magic di mana sudah ada di miliaran tahun lalu yang dimiliki oleh Dewa Shiton yang akhirnya disegel oleh kelompok penyihir di Gunung Wundagore, di mana jika sesuai series komiknya Gunung Wundagore ini adalah tempat kelahiran Wanda yang akhirnya dirinya disentuh oleh Dewa Shiton yang membuatnya mewarisi kekuatan chaos tersebut. Dan di sini juga kita dapat mengetahui dunia Hex yang terinspirasi dari sitcom. Ternyata Wanda sangat menyukai sitcom tersebut sejak ia masih kecil dan menikmatinya bersama orang tuanya. Walaupun di Sokovia terjadi perang di luar mereka tetap sempatkan diri untuk menonton sitcom bersama-sama karena ini hanyalah satu-satunya hiburan untuk mereka semua. Tetapi ada kejadian tak terduga yang tiba-tiba saja terjadi di mana saat civil bomb meledak nyasar ke rumah mereka dan mengakibatkan orang tua Wanda ini meninggal dan hanya menyisakan Wanda dan Pietro yang masih selamat.
Kita semua sudah tahu bahwa alat tersebut berasal dari Stark Industries yang menjadi alasan Wanda membenci Tony Stark. Tetapi ada kejanggalan di adegan momen ini di mana hanya Wanda dan Pietro yang dapat selamat, padahal jelas-jelas mereka juga dekat dengan kejadian tersebut yang seharusnya secara logika Wanda dan Pietro harusnya sudah ikut meninggal juga. Kemudian inilah menjadi alasan Wanda akibat kebencian bersama Tony Stark akibat kejadian di Sokovia, dirinya pun menawarkan diri menjadi percobaan Hydra bersama Batu Mansion pada saat The Avengers Age of Ultron. Dimana di sini kita melihat ternyata bukan saja menjadi sumber kekuatan, melainkan Mind Stone ini mendorong kekuatan sihir yang telah dimiliki Wanda sejak masih kecil ini untuk mendominasi dirinya yang seperti kita kenal saat ini sebagai Chaos Magic. Kemudian kita juga akan diingatkan kembali antara pertemuan Wanda bersama Vision yang dimana inilah menjadi titik awal mula percintaan mereka berdua. Tetapi sayangnya Vision harus meninggal akibat ulah Thanos pada saat The Avengers Infinity War. Dan disinilah ketahuan niat busuknya Taylor Hayward, di mana ternyata dirinya telah berbohong kepada Monica Rambeau dan juga lainnya pada saat penjelasannya mengenai pencurian Maya Vision yang dilakukan Wanda. Ternyata Wanda hanyalah ingin menguburkan Maya Vision seperti manusia biasa saja. Tetapi menurut Taylor Hayward, Vision ini sangat disayangkan jika hanya dikuburkan seperti itu saja karena dirinya bernilai sebesar 3 miliar dolar. Entah angkanya dan nolnya itu ada berapa ya kalau dirupiahin, boleh kalian hitung mungkin? Yang dimana menurut Taylor Hayward, Maya Vision ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai sentient weapon ataupun senjata hidup yang dapat digunakan Sword dan memanfaatkannya. Yang pastinya sepertinya Taylor Hayward memiliki maksud dan tujuannya sendiri untuk membuat Vision baru deh. Dimana yang pastinya Vision ini akan menuruti segala perintahnya. Merasa tidak terima, inilah yang menjadi alasan Wanda mencuri Maya Vision dan membawanya pergi. Yang dimana akhirnya Wanda menemukan sebuah surat tanah yang ternyata sudah dibeli Vision di kota Westview. Dan inilah menjadi alasan Wanda menciptakan dunia Hex-nya di kota Westview yang ternyata sudah dipersiapkan Vision untuk kehidupan mereka sampai tua nanti. Dan kekuatan inilah yang dimaksud oleh Agatha Harkness sebagai Chaos Magic yang mampu memanipulasi, menciptakan, dan juga mengalihkan. Yang dimana di sini juga tanpa disengaja Wanda menciptakan Vision kembali ataupun menghidupkan Vision kembali utuh bersama Mind Stone-nya dengan bentuk heksagon. Kita balik lagi ke scene Agatha Harkness bersama Wanda, di mana di sini kita dapat melihat Agatha Harkness menggunakan kostum yang dominan dengan series komiknya berwarna ungu. Walaupun di karakter Agatha Harkness pada MCU kali ini tidak digambarkan sebagai nenek-nenek yang tua gitu ya. Dan Agatha Harkness telah menyandra Billy dan Tommy yang diikatnya dengan rantai sebagai sandranya untuk membuat Wanda menurutinya. Di sini juga Agatha Harkness mengatakan dan memberi julukan alter ego kepada Wanda sebagai Scarlet Witch yang berbahaya. Mungkin saja maksud tujuan Agatha Harkness terobsesi dan mengetahui kekuatan Wanda karena dirinya ingin menyerap kembali kekuatan Chaos Magic agar menjadi miliknya seperti yang dia lakukan kepada penyihir-penyihir lain sebelumnya. Dan episode ini pun ditutup dengan pernyataan Agatha Harkness kepada Wanda sebagai Scarlet Witch. Dan masih saja menyisakan misteri besar yang pastinya akan terjawab di episode 9 sebagai ending dari series kali ini, yang mungkin saja akan menjadi titik awal mula dari kemunculan Doctor Strange yang akan eksis pada Marvel fase 4 kali ini. Tetapi kenapa belum ada tanda-tanda kemunculan Mephisto ya, yang dikabarkan akan menjadi big bad villain untuk Marvel fase 4 kali ini? Mungkin pemikiran Marvel tidak secepat itu untuk memunculkan big bad villainnya ya. Dan di credit scene kita dapat melihat kehadiran dari White Vision ataupun Vision putih yang akhirnya berhasil diciptakan oleh Taylor Hayward berkat mengekstrak energi yang nyangkut di drone saat memasuki dunia Hex sebagai sumber energi untuk menghidupkan White Vision ini. Energi inilah yang menjadi sumber pengganti dari Mind Stone yang sebelumnya sebagai sumber energi di Vision yang kita kenal. Dan jika sesuai sumber series komiknya, White Vision ini tidak memiliki pikiran dan juga emosional perasaan, di mana artinya menggunakan AI baru dan lagi-lagi ada keterkaitannya bersama Stark Industries yang mensupport kegiatan SWORD ini. Di mana SWORD memiliki tujuan untuk menciptakan White Vision ataupun android-android lainnya sebagai senjata hidup yang dapat digunakan sebagai persenjataan militer di kemudian hari. Lagi-lagi Wanda harus berhadapan dengan Stark Industries. Yang pastinya hal ini akan membuat depresinya semakin mendalam, dan apakah yang akan terjadi? Mungkin saja Taylor Hayward memiliki maksud dan tujuannya sendiri dengan menggunakan proyek kataraknya bersama White Vision ini sendiri. Semakin mendekatkan kecurigaan gua mengenai kehadiran Ultron yang baru di Marvel fase 4 kali ini.
Episode ini kita juga belum melihat kemunculan dari Monica Rambeau yang sudah jelas-jelas kita mengetahui dirinya sebagai Spectrum ataupun Photon di episode sebelumnya. Kita juga belum melihat kemunculan dari Pietro, apakah dia benar dari Fox Universe atau gimana nih? Atau mungkin saja kemunculan Pietro hanya sampai di sini saja. Tetapi gue berharap lebih sih ada plot twist untuk Pietro ini sendiri. So gimana menurut kalian untuk episode kali ini? Seru banget kan? Dan jika kalian punya teori atau komentar lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ini. Yang pastinya gue sendiri nggak sabar sih untuk menyelesaikan series ini dengan menonton episode 9 sebagai endingnya nih. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So sekian dulu review dan ulasan dari series WandaVision episode 8 yang dapat gua berikan kepada kalian hari ini. Tapi sebelum gua akhiri videonya, harap kalian untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah ini ya. So I hope you enjoy, see you later and bye bye.